Pernah ngerasa nggak sih, ekonomi tuh kok kayaknya ribet banget atau malah ngebosenin? Tenang, kamu nggak sendirian. Tapi hari ini kita bakal coba menelanjangi subjek ini, dibantu sama buku Naked Economics karya Charles Whelan. Dan saya jamin, apa yang kita temukan di dalamnya bakal bikin kaget. Jadi, ceritanya dulu ada sejarawan Skotlandia, Thomas Carlyle, yang ngasih julukan ilmu yang suram buat ekonomi. Dan entah kenapa ya, julukan itu nempel banget. Begitu dengar kata ekonomi, yang kebayang langsung grafik-grafik rumit, teori yang kering, pokoknya sesuatu yang kita pelajari di sekolah dan pengen cepet-cepet dilupain. Tapi, gimana kalau semua itu salah besar? Gimana kalau ekonomi itu intinya bukan soal angka, tapi soal kita, soal perilaku manusia? Gimana kalau ini sebenarnya adalah kacamata paling canggih buat ngelihat dan ngertiin dunia di sekitar kita? Yuk, kita buktiin bareng-bareng. Oke, lupakan dulu deh ekonomi sebagai mata pelajaran. Anggap aja ini kayak toolkit baru. Cuma dengan 3 alat utama ini, kalau kita benar-benar paham, cara kita mandang dunia bakal berubah total. Siap? Yuk, kita bedah satu-satu. Alat pertama kita, ini yang paling dasar, namanya utilitas. Idenya simpel banget. Kita semua, sadar atau enggak, bertindak buat bikin diri kita senyaman dan sebaik mungkin. Tapi kuncinya di sini, sebaik mungkin itu definisinya beda-beda buat tiap orang. Contohnya, Osceola McCarthy. Dia seorang tukang cuci yang nabung hampir semua gajinya. Bukan buat beli barang mewah, tapi buat disumbangin. Buat dia, kebahagiaan atau utilitas terbesarnya datang dari memberi, bukan memiliki. Alat kedua, biaya peluang atau opportunity cost. Nah, yang ini nih, bakal ngubah cara kamu mikir soal pilihan. Setiap kali kamu milih sesuatu, kamu itu otomatis ngelepasin sesuatu yang lain. Jadi, biaya nonton film itu bukan cuma harga tiketnya, tapi juga 2 jam berharga yang harusnya bisa kamu pakai buat hal lain. Coba deh pikirin, setiap ya yang kamu bilang, itu sebenarnya tidak buat ribuan kemungkinan lain. Itulah biaya tersembunyi dari tiap keputusan. Dan sekarang, alat paling sakti di kotak perkakas kita, insentif. Gampangnya, orang itu pasti bereaksi terhadap imbalan. Adam Smith, yang sering disebut bapak ekonomi modern, ngomongin ini pas banget. Bukan karena kebaikan hati tukang daging atau tukang roti kita bisa makan malam, tapi karena mereka mengejar kepentingan mereka sendiri. Kepentingan pribadi itu bukan hal yang buruk loh. Justru, kalau disalurkan dengan benar oleh pasar, itu bisa jadi mesin penggerak kemajuan yang luar biasa. Oke, toolkitnya udah siap. Sekarang ayo kita pakai buat mecahin teka-teki nyata di sekitar kita. Kamu bakal kaget deh, betapa banyak hal aneh yang ternyata bisa dijelasin cuma pakai 3 konsep tadi. Pernah kepikiran nggak? Ryan Gosling kan karismatik banget tuh, pasti jago kalau jadi sales asuransi, ya kan? Tapi kenapa dia nggak ngelakuin itu? Jawabannya, biaya peluang. Pasar mau bayar dia jutaan dolar buat akting karena disitulah bakat unik dia ngasih nilai paling gede. Nyuruh dia jualan asuransi itu ibaratnya kayak pakai sendok emas buat gali selokan. Mubazir. Pasar itu pinter. Dia akan ngarahin bakat ke tempat yang paling produktif. Sekarang, coba lihat angka ini baik-baik. 174 jam. Di tahun 1971, seginilah waktu yang dibutuhin seorang pekerja rata-rata buat kerja. Cuma buat bisa beli 1 TV berwarna. Bayangin, kerja hampir sebulan penuh buat 1 TV. Ingat-ingat ya angka ini. Karena hari ini buat beli TV yang jauh lebih canggih, lebih gede, lebih bagus, seorang pekerja cuma butuh kurang dari 10 jam. Dari 174 jam jadi kurang dari 10. Ini bukan surap, ini bukan sihir. Inilah kekuatan dari produktivitas. Selama 50 tahun terakhir, kita jadi jago banget bikin barang yang akhirnya bikin hidup kita semua jadi jauh lebih terjangkau. Kenapa di negara-negara maju angka kelahiran makin turun? Lupakan soal harga popok atau susu. Kacamata ekonomi ngasih lihat jawaban yang mengejutkan. Biaya terbesarnya adalah biaya peluang. Terutama buat perempuan yang sekarang punya banyak banget kesempatan karir, harga yang harus dibayar kalau berhenti kerja buat ngurus anak itu jadi mahal banget. Ini bukan soal orang jadi lebih egois, ini respon yang super rasional terhadap perubahan insentif ekonomi yang drastis. Dan kalau masih ragu seberapa kuatnya insentif, lihat ini. Di pasar gelap, di mana untungnya gede banget, inovasi itu jadi nggak ada matinya. Penyeludup narkoba itu terus berevolusi biar nggak ketangkap. Dari perahu kecil, ganti ke perahu super cepat, bahkan bikin kapal selam sendiri, gali terowongan canggih, sampai pakai meriam udara. Ini tuh kayak perlombaan senjata teknologi yang gila-gilaan, dan semua didorong oleh satu hal, insentif keuntungan yang masif. Tapi, tunggu dulu, pasar itu nggak selalu sempurna. Kalau kita cuma ngandelin kepentingan pribadi masing-masing, kadang hasilnya malah jadi jelek buat semua orang. Ada saatnya kita perlu aturan main. Nah,
Ini konsepnya namanya eksternalitas. Bayangin deh, tetangga kamu beli drum bongo. Transaksi itu kan cuma antara dia sama toko musik. Dua-duanya seneng, tapi ada pihak ketiga yang kena imbasnya. Kamu yang jadi nggak bisa tidur. Nah, penderitaan kamu itu namanya biaya eksternal. Biaya yang ditanggung sama orang yang nggak ikut-ikutan transaksi. Polusi itu contoh eksternalitas negatif yang paling gede. Terus ada lagi yang namanya dilema tahanan. Gini deh, bayangin kamu sama temen kamu ketangkep polisi. Polisinya ngasih pilihan. Coba lihat tabelnya. Kalau kalian berdua diem, hukumannya ringan. Tapi kalau kamu ngaku dan temenmu diem, kamu bisa bebas. Secara pribadi, pilihan terbaik buat kamu adalah ngaku kan? Masalahnya, teman kamu juga mikir hal yang sama persis. Hasilnya, kalian berdua ngaku dan malah dapat hukuman yang jauh lebih berat. Inilah tragedinya. Dua orang yang bertindak rasional demi kepentingan pribadi justru menciptakan hasil yang lebih buruk buat berdua. Ini persis kayak masalah penangkapan ikan berlebihan di laut. Setiap nelayan tahu kalau nahan diri itu bagus, tapi insentifnya adalah nangkep ikan sebanyak-banyaknya sebelum orang lain yang ngambil. Oke, sekarang kita tarik semuanya dan kita pakai toolkit ini buat ngelihat salah satu pertanyaan paling besar. Gimana caranya sebuah negara bisa jadi kaya? Dan apa hubungannya sama perdagangan global? Ini pandangan yang umum banget kita dengar kan? Kita lihat kondisi kerja yang kelihatannya buruk di negara berkembang, dan otomatis kita mikir, wah, ini eksploitasi yang bikin mereka tetap miskin. Tapi, coba dengerin ini. Ini kutipan dari seorang ayah di Thailand yang ngomongin soal kerjaan pabrik anaknya. Itu bayaran yang bagus. Saya harap dia bisa mempertahankan pekerjaan itu. Kenyataannya, buat banyak orang di sana, pekerjaan yang menurut kita berat itu adalah pilihan terbaik yang mereka punya. Itu adalah anak tangga pertama, yang mungkin menyakitkan, tapi penting banget buat jalan menuju kemakmuran. Kalau kita boikot produk mereka, niatnya sih baik, tapi itu sama aja kayak nendang tangga itu dari bawah mereka. Jadi, ini mungkin pelajaran terbesarnya. Ekonomi itu bukan soal membenarkan keegoisan, tapi soal mengakui kalau kepentingan pribadi itu kayak hukum alam, kekuatan yang dahsyat. Sistem yang paling sukses bukanlah yang coba melawannya, tapi yang pintar memanfaatkannya, menyalurkan kekuatan itu buat mendorong inovasi, produktivitas, dan pada akhirnya ngangkat jutaan orang dari kemiskinan. Nah, sekarang tantangannya ada di tangan kamu. Kamu sekarang punya toolkit baru. Nanti pas baca berita atau pas mau ambil keputusan, coba deh berhenti sejenak. Tanyain, apa ya insentif di balik ini semua? Apa biaya peluangnya yang nggak kelihatan? Begitu kamu mulai ngelihat dunia pakai kacamata ekonomi ini, hal-hal yang tadinya kelihatan acak dan bikin bingung, tiba-tiba jadi lebih masuk akal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara pandang baru ini akan mengubah dunia kamu?